Oke. Sudah ini. Oke, kita mulai. Mungkin Fer bisa ini di-share. Ya. Baik. Ini kecil gangguin. Stay ya. Baik, kita untuk mulai awal ini yaitu topik yang cukup menarik, artinya bukan menarik aja, tapi ini topik yang sangat penting ya untuk kita mulai melihat untuk lebih jauh tentang kerajaan Allah. Jadi saya takut kalau kita nggak bisa tangkap ini yang ke belakang ini akan jadi lebih susah lagi, lebih susah karena kita akan kebingungan untuk lebih jauh lagi karena kita harus benar-benar bisa tangkap apa yang Tuhan mau tentang kerajaan Allah ini. Dan kalau kita lihat kerajaan Allah, salah satu yang unsur yang paling penting adalah warga atau kita ini bagaimana kita menjadi warga atau sebagai imam di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah yang sangat utama dan kita mesti betul-betul untuk perhatikan itu. Sebentar kita akan berdoa, kita mau minta hikmat Tuhan untuk kita bisa paham hal ini. Yuk, kita doa. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang membuka hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung, hal-hal yang masih misteri, dan kami minta saat ini bantu kami untuk bisa memahami, mengerti kebenaran dengan sempurna. Dan mari Roh Kudus Kau ajar kami untuk kami lebih mengerti lagi, untuk kami dibukakan apa yang sebenarnya rahasia-rahasia yang tersembunyi yang mungkin selama ini belum tersingkap dalam setiap hidup kami, dan kami minta Engkau yang membukakan, Engkau yang menyatakan semua isi hati-Mu supaya kami bisa mengerti apa yang Kau mau tentang kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kalau kita melihat dari kebenaran ini, kita bisa menjadi basic dulu. Dikatakan di Keluaran itu bahwa Keluaran 19 ayat 6 ya, kamu menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi firman ini bukan menunjuk kepada orang tertentu, artinya kepada kelompok orang, tetapi dikatakan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, ini dari versi yang TSI ya, dikatakan tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Jadi ini yang jadi dasar kita untuk kita mulai masuk ke imam-imam kerajaan. Baik, yang pertama kita akan melihat pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu buat apa sih Tuhan menciptakan manusia itu? Ya, kalau kita melihat tujuannya apa? Allah menciptakan manusia. Mungkin ini yang menjadi titik tolak untuk kita bisa melihat bagaimana hidup kita punya nilai, punya arti.
supaya kita nggak kecewa dengan kehidupan kita harus mengerti kenapa sih Tuhan menciptakan kita. Seringkali kalau kita nggak pernah ngerti tujuan ini membuat kita kehilangan arah, kehilangan jalan untuk kita mulai melangkah lebih jauh. Apa sih tujuan Allah? Apakah untuk memenangkan jiwa dan menjadikan mereka murid Kristus? Nah, ini mungkin ada orang ditanya, mau ada di dunia ini untuk apa? Oh, saya mau untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, bagus. Mungkin ada orang yang berkata, ya saya ada di dunia ini untuk bisa membuat tanda heran atau mujizat. Oke, terus yang ketiga, ada orang mungkin yang berkata gini, ya saya akan ke dunia ini untuk melayani sesama dan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Karena ya untuk itu saya diciptakan, untuk itu saya dipanggil, untuk itu saya ada di muka bumi ini untuk melayani sesama saya. Atau yang keempat, ada orang yang mengatakan bahwa ya saya diciptakan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Artinya, ya apa yang saya buat ini pokoknya untuk memuji dan pokoknya nyembah Tuhan aja gitu. Jadi beberapa mungkin ada orang lain yang menjawab yang berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa ini suaranya sorry di sini pas dekat masjid, jadi ini agak terganggu ya. Atau break sebentar nggak? Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nggak terlalu ngaruh kok, Kak. Kenapa? Nggak terlalu ngaruh suara ini ya, backgroundnya tuh, nggak apa-apa. Ya dengar, tetap dengar ya, oke. Tetap jelas suara Kakak. Halo? Oh hilang. Ini gimana ya? Kita lanjut. Lanjut. Ya. Tadi mana, Fer? Bisa di-share lagi? Oh, hilang ya? Kok hilang? Sebentar. Di sini masih muncul kok. Bentar. Share lagi. Ya. Jadi apakah itu salah? Saya ngomong enggak salah. Keempatnya itu sih enggak salah. Cuma kita bisa melihat apa sebenarnya yang jadi rencana Tuhan atau apa yang Tuhan mau gitu. Karena sekali lagi Tuhan itu bukan berurusan dengan apa yang kelihatan ya, yang sepertinya yang seperti ini enggak, tapi Tuhan itu berurusan dengan yang hati ini, bukan yang kelihatan yang tampak di luar ini. Kalau kita lihat tentang, mungkin ambil contoh aja tentang dosa. Dosa itu intinya adalah ketika orang keluar dari rencana Allah, ketika seorang itu mulai menyimpang dari jalan, itulah dosa gitu loh. Jadi dosa bukan bicara tentang membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Itu akibat dari dosa. Dosa sendiri adalah ketika kita udah mulai keluar dari jalan Tuhan, itu arah seperti yang Tuhan tetapkan, itu sebenarnya kita sudah berdosa atau hamartia gitu loh. Jadi ini masalah di hati. Kemudian pertobatan. Pertobatan bukan bicara tentang yang tadinya membunuh, terus kemudian sekarang tidak bunuh, mencuri, sekarang tidak mencuri. Oh, sudah bertobat. Bukan, bertobat itu bicara tentang perubahan pikiran, perubahan pola pikir, pemahaman. Nah, itulah yang kata pertobatan. Jadi, contoh ini menunjukkan bahwa yang Tuhan mau itu masalah hati ini. Gitu. Itu semua, kalau dalamnya benar, maka yang keluar itu pasti yang benar. Gitu. Nah, dari keempat yang saya coba tunjukkan ini, apakah tujuan Allah sebenarnya ini nggak salah, tapi ini bukan utama. Tetapi tujuan utama kalau kita melihat Alkitab, apa yang Tuhan katakan adalah Dia mau menjadikan kita adalah sebagai imam-imam di dalam kerajaannya. Jadi ini yang Tuhan mau. Jadi
kalau kita bicara tentang imam supaya kita nggak salah mengerti, imam ini bukan bicara tentang jabatan atau kasta. Ya, jadi imam bukan bicara kalau kita ngomong soal imam ini, oh berarti jabatan imam. Enggak. Tetapi imam itu selalu berkaitan dengan aktivitas, mempersembahkan korban atau melayani Allah. Terus kemudian bicara tentang hubungan dekat dengan Allah, keterhubungan dengan Allah, dan melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat di Kejadian memang tidak disebutkan bahwa Allah menciptakan Adam Hawa, atau mungkin dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menjadi imam dalam kerajaan kita. Enggak, memang tidak ada kata yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat selama perjalanan itu muncul pertama kali itu sebutan kan di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6 dikatakan kamulah imam-imam di dalam kerajaan Allah. Nah, itu baru muncul di situ. Tetapi kalau kita melihat di dalam mulai kejadian dari Adam Hawa, kemudian perjalanan manusia dari Nuh dan sebagainya, itu mereka melakukan aktivitas sebagai seorang imam. Kalau kita melihat di dalam berarti kejadian ya. Misal contoh aja ini tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 9 itu tentang Nuh seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam perjalanan itu selalu aktivitas-aktivitas orang yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, bergaul karib dengan Allah, terus kemudian mempersembahkan korban kepada Allah, terus taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah, sebenarnya itu berkaitan semua dengan aktivitas-aktivitas sebagai imam. Saya bisa tunjukkan ini ketika Tuhan berkata tentang imam sebagai tujuan Allah kepada bangsa Israel waktu itu di Keluaran 19 ayat 6, tetapi kita bisa melihat di Keluaran 20 ayat 19, bangsa itu menolak apa yang Tuhan mau. Kalau kita melihat ayat itu, penolakannya itu ternyata seperti ini. Keluaran 20 ayat yang ke-19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi awalnya Tuhan mau bahwa mereka ini akan jadi imam-imam di dalam kerajaan Allah. Allah mau ada hubungan, Allah mau ada satu interaksi antara manusia dengan Allah. Tapi ketika Allah menyatakan pribadinya, mereka ketakutan. Mereka ngomong, Musa aja yang bicara. Jadi jangan Tuhan yang berbicara, karena ada ketakutan, kami nanti mati. Gitu. Akhirnya Tuhan mengizinkan itu, ya tentunya bukan yang Tuhan mau, tapi Tuhan menyetujui itu. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, kamu aja yang datang, kamu yang berbicara kepada bangsa itu. Nah, sampai akhirnya muncullah suku Lewi dengan jabatan sebagai imam. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Imam bukan bicara jabatan, tapi berkaitan dengan keterhubungan, bagaimana interaksi antara manusia dengan Allah, bagaimana manusia bergaul karib dengan Allah, bagaimana manusia itu mempersembahkan korban dan taat kepada kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau sebenarnya tentang imam. Jadi bukan bicara tentang jabatan. Karena ini akan jadi rancu kalau kita melihat tentang imam ini sebagai jabatan, gitu ya. Makanya suku Lewi ini ada ya karena keterpaksaan dalam tanda kutip, karena bangsa ini menolak untuk Allah berbicara langsung, gitu loh. Sehingga harus ada perwakilan. Nggak mungkin Musa akan terus mewakili, makanya Tuhan mulai tetapkan, oke, orang Lewi ini yang akan menyampaikan itu, gitu loh. Dan kita bisa melihat, mungkin selanjutnya,
Iya. Jadi sebelum masuk sini saya jelaskan. Jadi kita bisa melihat bahwa imam ini selalu berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita melihat imam itu yang mempersembahkan korban. Jadi suku Lewi, kalau kita lihat suku Lewi, jadi nggak boleh orang sembarangan, hanya imam gitu. Jadi imam ini punya posisi yang sangat penting karena dia berinteraksi langsung dengan Allah. Makanya ketika ada kondisi yang susah atau apapun, selalu bangsa Israel mencari imam. Imam sepertinya menjadi satu solusi. Ada permasalahan-permasalahan, pasti imam yang dicari. Gitu. Kenapa? Karena imam ini sebagai satu titik untuk hubungan antara Allah dengan manusia. Artinya Allah menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan pimpinannya, Tuhan menyatakan rencananya, semua lewat imam ini. Baru imam ini yang berbicara kepada manusia atau kepada bangsa ini. Makanya posisi imam ini sangat-sangat penting di zaman bangsa Israel. Nah, tapi sebenarnya dari awal Allah tidak mau seperti itu. Dia mau bahwa setiap kita, posisi atau keberadaan kita ini sebagai seorang imam. Jadi kalau saya ngomong posisi sebagai imam ini bukan jabatan, ya, ini sebagai keberadaan kita sebagai seorang imam. Nah, Tuhan Yesus dengan mempersembahkan dirinya, dia mulai memulihkan posisi manusia itu sebagai imam. Sehingga hubungan itu yang dipulihkan. Terus kita bisa melihat juga bahwa di akhir zaman pun, masa yang akan datang ketika Yohanes mendapat penglihatan tentang masa depan, dia melihat sekumpulan orang kudus sebagai imam kerajaan. Nanti bisa dilihat di Wahyu 5 ayat yang ke-10. Jadi ini gambaran semua bahwa sebenarnya dari awal sampai akhir itu selalu kita melihat satu perjalanan tentang imam. Makanya perlu dicatat di sini satu supaya kita nggak kehilangan arah. Alkitab dari Kejadian, Wahyu itu kalau kita ringkas itu berbicara tentang apa? Tentang hilangnya posisi sebagai seorang imam dari manusia. Terus kemudian Allah berjanji untuk memulihkan posisi itu lewat keturunan manusia, dan akhirnya posisi itu dikembalikan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita bisa melihat akhir ceritanya bahwa tetap akhirnya bagaimana manusia sebagai imam bersama-sama dengan Allah, melayani Allah untuk memerintah pada kerajaan yang 1000 tahun. Kita melihat gambar itu semua secara keseluruhan. Oke, kita lanjut saat ini. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia kita sudah jelas bahwa kita sepakati di sini, kita lihat bahwa untuk menjadi imam-imam di dalam kerajaan Allah. Kita lihat selanjutnya. Iya. Jadi kalau kita lihat perjalanan imam, jadi seperti tadi yang tadi saya ceritakan itu, supaya kita nggak kehilangan arah, ini lebih detailnya, kehilangan keseluruhan Alkitab itu bicara tentang imam, manusia kehilangan imam, posisi sebagai imam, Allah berjanji untuk pemulihan, kematian Yesus kayu salib memulihkan, dan kemudian pulih. Nah, kalau kita lihat pertama kali mulanya Allah menciptakan manusia sebagai imam yang melayani Dia. Jadi imam di sini bukan jabatan, tapi menggambarkan sebagai satu aktivitas bagaimana untuk melayani Dia. Jadi saya berharap kita tidak terjebak dengan istilah, karena nanti akan kebingungan bahwa berarti nggak ada imam dong gitu loh. Tapi kok tiba-tiba muncul, kemudian, oh ini karena pengaruh ini dan sebagainya. Kita nggak bahas soal sejarah atau istilah, tetapi kita bicara tentang kondisi yang paling penting lah. Artinya esensinya lah. Kita bukan bicara tentang istilah, tapi bicara esensi imam itu seperti apa gitu. Jadi seperti tadi yang saya katakan, imam bukan jabatan, imam bukan satu
kasta yang membedakan ada orang awam dengan kelompok imam, bukan. Tetapi imam ini lebih ke arah pada bagaimana keterhubungan kita dengan Allah. Jadi waktu manusia diciptakan, itu Allah mau manusia itu melayani dia. Yang di dalamnya ada ikatan keterhubungan antara Allah dengan manusia. Keterhubungan ini seperti anak dengan Bapa. Makanya di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat waktu Tuhan Yesus datang, dia mengajarkan satu doa yang cukup terkenal, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang di dalam surga. Ini bicara dari kata ini aja sudah kita bisa melihat bahwa Tuhan bicara tentang mengajarkan bahwa identitasmu itu adalah anak. Karena waktu kita berdoa, kenapa Tuhan ngomong kita Bapa yang di dalam surga? Bahwa kita ini punya identitas, kita itu adalah anak. Nah, nanti selanjutnya itu lebih detail lah di buku selanjutnya tentang doa Bapa kami. Jadi saya mulai cuma ambil yang kata pertama aja bahwa Bapa itu bicara tentang hubungan kita sebagai anak dengan Bapa. Kemudian yang kedua bahwa manusia tinggal dalam Eden, Taman Eden. Jadi awalnya manusia itu ada di Taman Eden. Taman Eden ini adalah bagian dari Eden. Jadi ada daerah yang namanya Eden. Kemudian di sebelah timurnya itu dibuatlah suatu taman yang namanya Taman Eden. Nah, di dalam Taman Eden inilah terdapat pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini ada di Taman Eden, bukan di Eden. Dan manusia ada di Taman Eden. Jadi itulah habitat manusia yang sebenarnya. Jadi habitat ini adalah lingkungan hidup yang asli. Kata habitat itu artinya lingkungan hidup yang asli. Jadi lingkungan hidup yang asli dari manusia itu ada di Taman Eden ini. Yang seperti apa? Yaitu dipenuhi dengan unsur-unsur ilahi di dalamnya, yaitu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Nanti kita bab selanjutnya akan melihat tentang 3 hal ini. Apa itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi inilah yang ada di dalam Taman Eden. Ini yang menjadi satu habitat dari manusia. Gitu. Kenapa manusia habitat seperti itu? Karena ada unsur ilahi yang terdapat di dalam manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2, ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, menjadi hidup. Yang tadinya benda mati, karena dia dibentuk kemudian ditiupkan, ada satu unsur ilahi yang masuk dalam diri manusia sehingga manusia jadi hidup. Nah, unsur ilahi yang di dalam manusia inilah yang menjadikan manusia hidup. Jadi unsur ilahi ini akan hidup dengan bagus, akan hidup dengan sempurna kalau dia tinggal di dalam habitat yang sesuai dengan unsur ilahi itu. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ada tanaman yang cocoknya ini tumbuh di tempat panas, gitu. Terus kemudian kita bawa, contoh yang paling gampang saya lagi tanam itu pohon ara ya, daun ara, pohon ara gitu ya. Nah, atau bukan pohon ara, apa itu? Ya pohon yang dari Timur Tengah lah, sama pohon ara mungkin ya. Namanya saya lupa itu tanaman itu. Nah, itu kalau di sana dia bisa berbuah gitu loh. Tapi ketika itu ditanam di tempat yang bukan sesuai, dia bisa tumbuh nggak? Mungkin bisa tumbuh. Kecuali tempat yang ekstrim di salju mungkin mati kan. Tapi kalau tempatnya masih enggak, dia masih tumbuh. Tapi dia nggak bisa berbuah. Kenapa? Karena dia tidak ada di dalam habitatnya. Jadi kalau kita ini tidak di dalam habitat yang ilahi, kita bisa tumbuh nggak? Bisa, tetapi mungkin kita nggak akan maksimal.
Kenapa? Karena ada unsur ilahi dalam diri kita yang tidak pernah bisa dipuaskan dengan apa yang oleh dunia ini sediakan. Karena dia hanya bisa tumbuh, bisa maksimal, bisa dipuaskan unsur ilahi ini kalau dia ada di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi ini yang menjadi iman. Terus kemudian waktu itu ia hidup di dalam berkat Eden. Mungkin nanti kita akan lebih detail, tapi apa itu berkat Eden dan sebagainya nanti kita akan bahas. Tapi di sini saya akan tunjukkan di Kejadian 2 ayat 8. Di dalamnya ada otoritas. Kalau kita lihat di sini 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia dibentuk. Ditempatkan artinya dilantik, ditempatkan, diutus di satu tempat, ditaruh di situ, dilantik, diberikan otoritas atas tempat itu. Inilah yang Tuhan sediakan. Terus kemudian ada pemeliharaan. Kalau kita lihat di Kejadian 2:9 juga, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dan bumi, berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan sediakan makanan buat manusia, apa yang baik dari bumi. Jadi kalau kembali saya katakan di bumi ini bagian supaya nggak bingung, jadi ada daerah yang paling luas itu namanya bumi, terus kemudian ada daerah area lebih kecil yaitu Eden, dan lebih kecil lagi itu yang namanya Taman Eden. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ada bumi, ada Eden dan Taman Eden. Nah, jadi Tuhan yang baik, yang semua yang ada diambil dan ditumbuhkan di Taman Eden. Untuk apa? Untuk menjadi makanan manusia. Itulah Allah memelihara manusia. Terus kemudian ada ketenangan, atau yang kemarin disebut sebagai rest itu. Ada kelegaan, ada satu apa ya, di sini Kejadian 2:3 Tuhan menyelesaikan semua dan Allah beristirahat, Allah menguduskan, memberkati hari Sabat, Allah berhenti dan Allah mau menikmati persekutuan dengan manusia. Itulah sebenarnya imam yang Tuhan inginkan, Tuhan mau di dalam diri manusia. Jadi dia mau manusia itu membawa otoritasnya, membawa kuasanya, menggambarkan keberadaan Allah di muka bumi ini, dan manusia hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia sebagai imam di dalam kerajaannya. Itu awalnya. Kemudian kita bisa lanjutkan, akhirnya manusia dibujuk, akhirnya dia jatuh dalam dosa, dan akibatnya ada 4 hal. Yaitu pertama, terputusnya hubungan dengan Allah. Ini ada satu pemisahan. Terus kemudian kehilangan posisinya. Karena tidak ada hubungan dengan Allah, maka otomatis nggak ada lagi posisi sebagai imam. Karena bisa dilihat di sini bahwa imam bukan jabatan, tapi bicara tentang esensinya, yaitu hubungan keterhubungan manusia dengan Allah. Jadi ketika tidak ada hubungan lagi, otomatis dia tidak lagi menjadi imam. Tidak bisa dekat, tidak bisa akrab, tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Karena ada dosa. Gitu. Makanya dia harus keluar dari Taman Eden. Bukan dari Eden ya awalnya. Awalnya masih keluar dari Taman Eden. Mungkin masih ada di Eden. Dan yang berikutnya hidup di dalam kutuk. Ini semua yang terjadi ketika terputusnya hubungan manusia dengan Allah atau kehilangan sebagai seorang imam, esensi sebagai imam. Maka terjadi semua. Terus kemudian Allah berjanji bahwa akan ada keturunan yang akan membebaskan manusia dan mengembalikan posisinya sebagai imam di dalam kerajaan Allah. Nah, setelah kita mengerti ini, kita akan melihat bagaimana penggenapan dari Kejadian 3:15 ini. Yang pertama, manusia ini
penggenapan Kejadian 3:15 dikatakan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa inilah ada satu keturunan yang akan membebaskan dari segalanya ini. Nah, saya percaya ketika Adam Hawa keluar dari Taman Eden, dia ada satu kerinduan bagaimana untuk kembali kepada posisi ini. Akhirnya manusia mempunyai anak yang namanya Kain dan Habil. Nah, tentunya Adam Hawa cerita bahwa dulu ada hubungan yang indah, dulu bisa berkaul karib dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah, bisa nyatakan ini, bisa melayani dia, dan itu menjadi satu cerita yang indah buat anak-anak Adam dan Hawa. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa Kain dan Habil coba untuk mengembalikan posisi itu dengan dia mempersembahkan korban. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ada satu usaha bagaimana manusia mendekat kepada Allah dengan mempersembahkan korban. Itu korban pertama manusia untuk kepada Allah. Yaitu yang dilakukan oleh anak-anak Adam Hawa, yaitu Kain dan Habil. Tapi kita bisa melihat cerita bahwa Kain ditolak, Habil diterima. Yo, kenapa ditolak? Oh, Kain mempersembahkan dari hasil pertanian. Kalau Habil itu dari domba, gitu. Ada macam-macam kan versi. Ada yang ngomong bahwa ya karena yang Kain nggak memberi yang terbaik, busuk-busuk, Habil yang terbaik. Oh, Kain itu nggak ada korban, nggak ada curah darah, kalau Habil ada darah. Tapi kita bisa melihat kuncinya ternyata ada di Ibrani 11 ayat yang keempat. Kenapa Habil diterima korbannya, sedangkan Kain nggak diterima? Ibrani 11 ayat yang keempat. Ya, dikatakan seperti ini. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman itu, ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau kita lihat di versi yang TSI ya, ayat Ibrani 11 ayat 4, versi yang TSI saya bacakan mungkin lebih jelas, dikatakan gini. Karena percaya penuh kepada Allah, Habil mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Itulah sebabnya Allah berkenan kepada Habil dan menerima dia sebagai orang benar. Habil diterima korbannya karena dia percaya kepada Allah. Dan karena dia percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan Habil sebagai orang benar. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita bisa melihat bahwa base dasarnya satu. Karena Habil percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan dia sebagai orang benar. Dan karena dia sebagai orang benar, ada hubungan dengan Allah, dia ada satu korban yang disembahkan, dia memberikan korban yang lebih baik, korban yang betul-betul yang memang disukai Tuhan. Jadi bukan karena dia memberikan domba yang ini, bukan, tapi karena dia percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan sebagai orang benar. Jadi di sini Kain ditolak karena dia nggak percaya, mungkin dia cuma sekedar melakukan persembahan, kegiatan persembahan, tapi dia nggak pernah percaya kepada Allah. Makanya Tuhan ngomong, kalau kita datang kepada Allah, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kalau kita datang tidak dengan iman, kita nggak berkenan di hadapan Allah.
Makanya waktu Kain mempersembahkan, dia tidak percaya. Karena beda, Habil datang dia percaya penuh kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan dia sebagai orang benar. Akibatnya apa? Dia marah. Nah, di sini kita bisa melihat tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, dan tidak ada sukacita. Kalau kita melihat ayat yang di Kejadian itu, Kejadian berapa? 4 ya. Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Panas karena dia iri hati, tidak ada damai sejahtera, tidak ada hubungan, tidak ada shalom, ada luka, ada kepahitan, berarti tidak ada lagi damai sejahtera. Karena dia isinya iri hati aja. Dikatakan mengapa hatimu panas dan mukamu muram, tidak ada sukacita. Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, seterusnya. Jadi kita bisa melihat, coba ke manusia untuk berusaha itu, tapi gagal. Justru terjadi akibatnya apa? Pembunuhan terjadi, dan akhirnya manusia diusir keluar dari Eden. Tadinya waktu Adam Hawa, manusia keluar dari Taman Eden, masih ada di Eden. Tapi waktu kemudian Kain melakukan pembunuhan, manusia semakin menjauh dari Allah, dia keluar dari Eden. Dia harus tinggal di bumi. Nah, terus bagaimana kondisi ini? Apakah gagal? Enggak. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya Tuhan mulai menggenapi janjinya itu. Yang pertama lewat Abraham, Musa, dan seterusnya. Kita bisa melihat satu gambar bahwa Allah menggenapi janji itu. Yang pertama lewat Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu artinya tempat penyembahan berhala di sini, karena dia menyembah dewa bulan ya. Itu yang mereka tempat penyembahan berhala. Nah, Tuhan ngomong, Abraham, kamu keluar dari kegelapan, keluar dari tempat ini, dan masuk ke satu tanah perjanjian, yaitu yang disebut sebagai Kanaan. Gitu. Nah, arti Kanaan itu adalah abdi, tanah yang rendah. Arti Kanaan ini adalah tanah yang rendah. Ini disinonimkan dengan sebagai seorang abdi, atau di sini sebagai seorang hamba atau imam yang benar-benar dia merendahkan hatinya untuk benar-benar mengakui bahwa Yesus atau Tuhan itu adalah Raja. Nah, arti Kanaan seperti itu. Jadi kalau kita melihat Kanaan, daerah Kanaan yang berbukit-bukit atau gunung, ini yang dinamakan Yerusalem itu. Jadi keseluruhan Kanaan itu sebagai tanah yang rendah. Artinya Tuhan mulai mengajarkan dari gelap masuk kepada tanah perjanjian atau terang. Untuk apa? Untuk menjadi imam atau seorang abdi di situ. Dengan Allah sendiri sebagai raja, karena dia bertahta di Yerusalem. Jadi kita bisa melihat inilah awal satu gambar yang Tuhan berikan bahwa manusia dipanggil dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib itu. Kemudian kita bisa melihat Abraham, dia mempersembahkan korban. Yang pertama dia berikan kepada si Melkisedek atau Raja Salem itu. Kalau kita lihat di Ibrani 7 ayat 3, Melkisedek ini gambaran dari Tuhan Yesus. Dia tidak punya bapak, tidak ibu, dan dia hidup sepanjang masa. Jadi itu gambaran dari Tuhan Yesus tentang Ibrani 7 ayat yang ketiga, nanti bisa dilihat. Terus kemudian Abraham juga mengorbankan Ishak. Dia
memberikan benar-benar dia berfungsi sebagai seorang imam. Abraham dipilih Allah, ditunjukkan, Tuhan mulai katakan bahwa ini loh yang Tuhan mau, bahwa manusia itu untuk menjadi imam yang memberikan korban persembahan kepada Allah, kepada Raja itu. Nah, gambaran-gambaran inilah yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua itu terjadi di Yerusalem. Jadi ini dibuat catatan bahwa semua yang terjadi ini ada di Yerusalem. Waktu ketemu Melkisedek dan kemudian mempersembahkan Ishak, itu adalah daerah Yerusalem. Gitu. Terus kemudian kita bisa lanjutkan itu Musa. Tuhan juga bicara tentang satu bangsa yang mereka menjadi satu imam. Yaitu dikatakan bahwa seperti yang kita lihat tadi di Keluaran 19 bahwa kamu menjadi imam-imam di dalam kerajaan Allah. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi ini yang baru muncul tentang itu imam sebagai suatu bangsa. Kalau tadinya Abraham itu sebagai pribadi. Sebelum Abraham juga ada Nuh, ada apa ya? Yang bergaul itu Henok. Nah, Henok itu juga bergaul karib dengan Allah. Itu sebenarnya imam-imam Allah gitu loh. Jadi ini bicara imam adalah hubungan dengan Allah. Nah, baru di dalam Musa ini janji itu masuk kepada satu bangsa, yaitu bahwa bangsa Israel dipilih untuk menjadi imam-imam di dalam kerajaannya itu. Dan lewat Musa juga, ketika Musa ada di Gunung Sinai 40 hari, dia berdoa, dia berpuasa di situ, dia nggak makan minum bersama dengan Allah. Musa mendapat satu gambar tentang pola bait Allah dan para imam yang melayani di bait Allah ini. Dan unik sekali karena kalau kita melihat pola bait Allah ini satu gambar, satu model yang sebenarnya ada di Taman Eden. Jadi kalau tadi saya mau katakan bahwa ada bumi, kemudian ada Eden, dan kemudian di dalamnya ada Taman Eden. Taman Eden ini bicara sebenarnya kalau di bait Allah itu atau kemah Musa itu ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, kalau di Eden, itu Eden bicara tentang halaman, kemudian Taman Eden itu adalah gambaran ruang kudus dan maha kudus, dan tidak terpisah. Kenapa? Karena tidak ada pembatas. Allah mau berinteraksi dengan manusia. Makanya waktu Tuhan Yesus mati, salah satu yang terjadi, tirai bait suci itu robek. Jadi tidak ada lagi batas antara ruang kudus dengan maha kudus. Karena memang sejak awal tidak ada pembedaan. Ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Tidak ada. Semuanya ruang kudusnya Tuhan. Maha kudus. Karena di situ Allah hadir. Di Taman Eden, keberadaan Allah hadir digambarkan sebagai pohon kehidupan. Itulah gambaran tentang Allah. Gitu loh. Kalau kita melihat nanti di Wahyu tentang Firdaus, itu gambar itu muncul lagi tentang adanya pohon kehidupan itu. Nah, jadi kita bisa melihat Eden itu gambaran. Dan ini merupakan satu perlambang, satu apa ya, bukan suatu kondisi yang nanti ada ini dan apa ya, ada di satu tempat kita ketemu Tuhan itu ada di ruang maha kudus, Tuhan cuma ada di tempat itu, enggak. Tetapi ini gambaran tentang hubungan bagaimana manusia melayani Allah. Gitu. Jadi ketika kita menjadi imam dalam kerajaan Allah, Tuhan nggak dibatasi di satu tempat, tetapi bagaimana keterhubungan kita dengan Allah, itu yang menjadi kuncinya. Bukan tempatnya, tapi hubungan pribadi kita dengan Allah. Jadi Musa melihat gambar itu, ada gambar bait Allah, ada imam-imam yang melayani, sampai dia mulai bisa
hukum-hukumnya seperti apa, Tuhan ajarkan semua, Tuhan tunjukkan semua, dan Musa bisa melihat itu satu persatu sampai dia sangat detail ya, ukuran bait Allah, pakaiannya imam seperti ini, terbuat dari ini, dan semuanya sangat detail semuanya. Dan itu semua adalah gambar yang menuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya yaitu Daud. Daud melalui keturunan Daud, janji Allah terjadi pemulihan imam kerajaan semakin real kan. Jadi dikatakan lewat keturunanmu, aku akan memulihkan ini, aku akan membuat ini dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus itu juga disebut sebagai anak Daud. Jadi ini sudah mulai mengarah kepada sosok pribadi Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pun dinubuatkan sebagai imam menurut aturan Melkisedek. Nanti bisa dia di Mazmur 110 itu tentang pentabisan seorang imam, tentang bagaimana Daud bicara tentang apa yang Tuhan nyatakan tentang pelantikan seorang imam, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Daud itu membangun bait Allah di tempat Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban, yaitu di Yerusalem itu, yang mereka sebut sebagai kota Daud atau Sion. Jadi kalau dikatakan dari Sion keluar pengajaran dan sebagainya, itu mengacu pada Yerusalem. Jadi kita bisa melihat Tuhan berikan gambar kepada Abraham, Daud juga bicara tentang bait Allah atau tempat korban. Jadi kenapa bait Allah ada di Yerusalem? Dipindahkan di situ, di kota Daud atau Yerusalem. Karena korban itu harus terjadi di Yerusalem. Jadi Daud ini menggambarkan bahwa yang pertama, penggenapan Kejadian 3:15 itu lahir dari keturunan Daud, disebut sebagai anak Daud. Kemudian yang kedua, nanti ada korban, dan biasanya korban itu dilakukan di bait Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Musa, itu selalu bangsa Israel itu korban itu tidak pernah di tempat lain. Korban itu selalu di bait Allah. Dan bait Allah di Daud didirikan di Yerusalem. Artinya, itu menubuatkan bahwa korban itu kan ada di Yerusalem. Dan yang sebagai imam itu adalah imam yang menurut aturan Melkisedek. Artinya bukan dari suku Lewi. Jadi beda dengan imam menurut Harun. Kalau Harun itu bahwa imam karena keturunan. Tetapi imam menurut Melkisedek itu karena pembenaran Allah. Beda, karena kasih karunia. Jadi kita sebagai imam, Tuhan Yesus sebagai imam itu menurut Melkisedek, menurut aturan Melkisedek. Gitu. Sehingga kita juga bisa punya hubungan dengan Allah untuk sebagai imam-imam karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Daud mulai mengerucut menggambarkan tentang penggenapan itu. Terus selanjutnya ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya menggenapi apa yang dinyatakan di Abraham, Musa, Daud. Akhirnya Tuhan Yesus menggenapi janji itu. Karena pertama, dia mengorbankan dirinya dan dia mati di Yerusalem. Kita tahu Yerusalem tempat Daud mendirikan bait Allah. Dan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya ada di Yerusalem. Tahu nggak Tuhan Yesus akan mati di Yerusalem? Tahu. Jadi waktu kita lihat kisahnya, waktu Tuhan Yesus
melihat di situ, melihat satu kota Yerusalem, dia menangis, dia berdoa Yerusalem, dan kita bisa tahu bagaimana dia menangis Yerusalem, kok bunuh ini dan sebagainya. Terus waktu perjalanan dia menuju ke Yerusalem, dia tahu bahwa dia akan mati dan disalibkan di sana untuk membebaskan manusia, untuk akhirnya dia dilantik menjadi raja. Dia tahu di Yerusalem, dan murid-muridnya waktu bersama dengan dia salah mengerti. Dia pikir bahwa Yesus di Yerusalem akan mendirikan kerajaannya secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus, aku ke sana untuk menggenapi janji Allah. Memang betul dia jadi raja, tapi bukan dalam arti secara manusia ini. Karena dia ke sana untuk menjadi imam yang mempersembahkan korban. Dan korban itu adalah dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus ada masuk ke Yerusalem itu menggenapi semua yang Tuhan sudah nyatakan itu. Dan akhirnya hanya dengan percaya kepada Dia, manusia dipulihkan posisinya sebagai imam. Ini mungkin saya sedikit di Yohanes 3 ayat 16. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan mulai buka banyak tentang Yohanes 3 ayat 16 ini. Mungkin belum detail, tapi clue-cluenya sudah dinyatakan bahwa Yohanes 3:16 bukan cuma bicara tentang mati masuk surga. Kita tahu Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, barang siapa yang percaya. Habel percaya kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah. Dan kita bisa melihat Nuh percaya kepada Allah. Kalau percaya ini, Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Jadi, barang siapa yang percaya kepada Allah, kalau kita percaya kepada Dia, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Maka dikatakan tidak binasa. Binasa tidak terpisah dengan Allah, tidak lagi putus hubungan dengan Allah. Binasa ini bukan terus, masuk neraka, bukan, tapi tidak lagi terputus hubungannya dengan Allah. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Yohanes 17 itu jelas sekali bicara tentang hidup yang kekal. Yohanes, benar ya? Lupa saya. Mudah-mudahan benar. Ya, Yohanes 17 yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi kalau kita ngomong Yohanes 3:16, barang siapa binasa akan peroleh hidup yang kekal. Kita berpikir, kalau mati masuk surga. Enggak. Bukan sesederhana itu. Bukan hanya terbatas mati masuk surga. Tetapi dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal bicara pengenalan akan Allah. Jadi ketika manusia dipulihkan posisi sebagai imam dengan percaya kepada Yesus, maka terjadi pemulihan hubungan dengan Allah. Kembali hidup dekat dengan Allah. Ada keterhubungan dengan Allah. Yang kedua, tinggal di dalam habitat ilahi. Jadi tidak lagi hidup di dalam kutub, tetapi hidup di dalam habitatnya Allah. Yaitu ada di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu habitat aslinya kita. Tempat tinggalnya kita yang asli. Lingkungan kita yang asli itu adalah lingkungan yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu terjadi ketika kita percaya kepada Dia. Kemudian yang berikutnya adalah hidup di dalam berkat Eden. Ada otoritas,
ada pemeliharaan, ada ketenangan. Nanti di bab selanjutnya tentang berkat Eden kita akan bahas ini lebih detail. Tapi ini yang Tuhan janjikan ketika kita percaya kepada Dia. Maka akan terjadi hubungan yang dipulihkan, ada di dalam habitat Allah, dan hidup di dalam berkat Eden. Terus apa yang kita lakukan untuk menggenapi ini semua? Kita hidup sebagai imam kerajaan. Di sini katakan dipulihkan sebagai imam saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai imam? Yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini yang sebenarnya terjadi di dalam Adam dan Hawa. Adam dan Hawa nggak perlu mempersembahkan korban. Dia nggak perlu mempersembahkan korban. Kenapa? Karena ada hubungan dengan Allah dan dia mempersembahkan hidup mereka, mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi Adam Hawa lakukan juga persembahan itu. Kita pun juga mempersembahkan, kita bukan potong kambing, domba, dan sebagainya, tapi Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan hidup kita sebagai seorang imam. Dulu Adam Hawa lakukan itu. Dan kita pun, Tuhan mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ini yang ketiga juga sama, hidup dan mati untuk Tuhan. Mungkin kita akan baca ini, Roma 14 ayat yang ke-8. Ini bagus sekali. Roma 14 ayat 7 mulai, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi mati pun nggak bisa untuk diri kita sendiri. Mati seenaknya, bunuh diri nggak bisa. Gitu loh. Jadi mati pun juga harus seizin Tuhan, jadi nggak bisa bunuh diri. Makanya tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi hidup dan mati untuk Tuhan. Yang keempat, ini yang paling penting, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yaitu sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar itu menentukan bagaimana nasib satu kota atau bangsa. Ini bicara tentang otoritas. Waktu Tuhan akan musnahkan, hancurkan kota Sodom dan Gomora. Abraham nego dengan Tuhan. Dan yang menjadi topik, menjadi penghalang, menjadi penjaga satu kota, yaitu adanya orang benar itu. Yang pertama, Tuhan ngomong gini, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan musnahkan kota itu. Bukan orang baik, tetapi yang Tuhan cari, orang benar. Akhirnya nego-nego sampai keputusan terakhir, deal, kalau ada 10 orang benar, kota itu nggak akan dibinasakan. Tapi tidak ada 10 orang benar di situ. Jadi posisi orang benar itu adalah menentukan nasib kota atau satu bangsa. Ini bicara otoritas. Yang kedua, sebagai orang pembawa shalom, atau istilah sendiri, saya ngomong sebagai orang damai. Lukas 1 ayat 17, itu tentang kembali pemulihan hubungan anak dengan Bapa, hati Bapa kembali kepada anak dan anak kepada Bapa. Shalom ini artinya pembawa damai,
penyatu. Jadi menjadi orang damai, orang yang menyembuhkan luka, orang yang memulihkan hubungan yang rusak. Ini yang Tuhan mau ketika kita sebagai imam. Dan yang ketiga, sebagai orang pembawa sukacita atau istilah saya orang pengharapan. Artinya apa? Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 61. Ini sebenarnya tugas sebagai imam kerajaan. Ayat yang pertama, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk menghibur semua orang berkabung, dan sebagainya. Itu bicara tentang orang pengharapan, orang yang memberi pengharapan, orang yang memberikan rasa optimis, sukacita kepada orang yang lemah, orang yang frustasi, orang yang sudah nggak punya harapan. Kalau kita sebagai imam kerajaan, Tuhan ngomong, kita harus jadi orang pengharapan, orang yang memberi pengharapan, orang yang memberi rasa sukacita, optimisme untuk setiap orang yang lagi lemah, orang yang nggak berdaya. Nah, inilah yang Tuhan mau hidup kita sebagai seorang imam itu hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nanti bab yang selanjutnya kita akan lebih detail, tapi ini 3 poin ini. Gitu. Jadi, bukan bicara apa yang kita lakukan. Kalau kita kembali tadi, apa sih yang tujuan hidup kita ini? Bukan melakukan A, melakukan B, tapi urusannya ini urusan dalam hati kita. Kita bisa melayani orang, kita bisa mengasihi sesama. Tetapi kita bukan sebagai orang pengharapan atau orang pembawa sukacita. Bisa, dunia bisa lakukan itu. LSM bisa lakukan itu. Organisasi-organisasi kemasyarakatan bisa lakukan itu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Hubungan. Bukan berarti, oh aku jalankan itu, berarti kita imam. Enggak. Jadi kuncinya adalah hubungan. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi keterhubungan kita dengan Allah. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita dibenarkan, saat kita punya posisi sebagai imam, dipulihkan, maka kita akan membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Otomatis kita akan berfungsi sebagai orang benar, orang damai, dan orang pengharapan. Itulah tugas yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, kita bisa simpulkan dari semuanya ini. Pertama, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadikan manusia sebagai imam dalam kerajaannya. Yang kedua, secara keseluruhan, Alkitab menceritakan manusia kehilangan posisi sebagai imam dan Allah menjanjikan seseorang yang berkorban untuk memulihkan posisi tersebut. Yang ketiga, kesimpulannya, semua tokoh di Alkitab menunjuk pada datangnya sosok Tuhan Yesus sebagai pribadi yang dijanjikan untuk memulihkan posisi manusia sebagai imam kerajaan Allah. Yang keempat, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, posisi manusia sebagai imam kerajaan dipulihkan. Sebagai imam kerajaan, kita hidup dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi itu semua yang sudah kita pelajari bagaimana seorang imam kerajaan. Jadi mungkin nanti bisa ada share atau mungkin diskusi di grup dan sebagainya. Tapi sekali lagi,
Nggak muncul nih, sebentar. Sorry, ya. Jadi itu secara keseluruhan yang memang kita bisa mulai melihat bahwa tujuan panggilan kita adalah jadi imam kerajaan. Jadi sekali lagi saya tekankan kembali bahwa imam kerajaan bukan jabatan, bukan kasta, tapi itu adalah bicara keterhubungan kita dengan Allah. Jadi saya berdoa supaya kita bisa mulai ngerti ini, nangkep ini, bagaimana kita bisa dipulihkan menjadi imam kerajaan Allah. Nanti perjalanan bagaimana menjadi imam, mungkin minggu depan kita akan belajar itu seperti apa, bagaimana kita bisa menjadi imam itu. Tapi legal standing kita, posisi kita sebagai imam itu hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu. Kok mudah ya? Ya memang mudah. Karena dengan percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Baik,